Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afif Noval Adani dengan NIM 23051204254 dari kelas TIH 23. Sebelum membahas tentang sejarah internet di dunia, kita akan membahas definisi dari internet terlebih dahulu. Menurut Vinton dan Robert Hahn sebagai penemu IP, internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer secara fisik di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan internet digunakan sebagai media pertukaran data dan informasi antar perangkat komputer menggunakan protokol internet atau IP. Kemudian kita lanjut ke sejarah awal internet di dunia. Pada tahun 1960, konsep paket switching pertama kali ditemukan. Hal ini dilatar belakangi karena meningkatnya ketegangan perang dingin, militer dan lembaga penelitian mulai mencari cara baru untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih aman dan efisien. Tantangan utamanya adalah bagaimana cara mengirimkan data melalui jaringan komputer yang aman dari serangan ataupun gangguan dari militer. Kemudian Paul Brand dari RAND Corporation di Amerika Serikat dan Donald Davis dari National Physical Laboratory secara terpisah mengembangkan konsep paket switching ini, di mana metode yang digunakan adalah pengiriman data yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan paket. Keunggulan dari paket switching ini adalah paket-paket data dapat dikirim melalui berbagai rute yang berbeda dan dirakit kembali di tujuan, yang membuat jaringan lebih tahan terhadap kerusakan atau kegagalan sebagian. Kemudian pada tahun 1969, ARPANET diluncurkan melalui Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan tujuan utama menciptakan jaringan komputer yang mampu bertahan dalam kondisi perang. ARPANET adalah proyek dari Advanced Research Projects Agency atau ARPA yang kemudian dikenal sebagai DARPA. ARPANET menghubungkan 4 institusi akademisi besar, yaitu University of California, Los Angeles, Stanford Research Institute, dan University of California, Santa Barbara, serta University of Utah. Pengiriman pesan pertama yang berhasil dilakukan melalui ARPANET pada tanggal 29 Oktober tahun 1969. ARPANET adalah jaringan pertama yang menerapkan teknologi paket switching. Selain itu, ARPANET memperkenalkan konsep yang telah dikenal sebagai protokol komunikasi yang memungkinkan komputer-komputer di jaringan berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi meski awalnya digunakan untuk keperluan militer dan akademisi, keberhasilan ARPANET menjadi bukti konsep yang mendorong pengembangan jaringan global lainnya yang pada akhirnya membentuk internet. Jadi, ARPANET ini adalah cikal bakal internet ke depannya. Kemudian lanjut pada tahun 1970, seiring dengan berkembangnya jaringan komputer, muncul kebutuhan akan standar komunikasi yang universal untuk memastikan komputer dari berbagai jaringan dapat saling terhubung. Vint Cerf dan Bob Hahn, dua ilmuwan komputer yang diakui luas mengembangkan protokol Transmission Control Protocol (TCP) dan Internet Protocol IP yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa paket data dikirim secara utuh dan dalam urutan yang benar. Itu adalah fungsi dari TCP. Sementara fungsi IP adalah menangani alamat dan rute paket melalui jaringan.
Kombinasi dari kedua protokol ini memungkinkan jaringan yang berbeda bisa saling terhubung dan berkomunikasi tanpa tambahan. Kemudian kita lanjut pada perkembangan internet global. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau yang disingkat sebagai WWW yang kita kenal sekarang. Pada akhir 1980, tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer di CERN, menghadapi tantangan dalam berbagi informasi di antara para peneliti yang menggunakan berbagai sistem komputer. Ia melihat potensi untuk menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan akses mudah ke dokumen yang terhubung. Kemudian Berners merancang World Wide Web atau yang disingkat WWW yang mencakup Hypertext Markup Language yaitu HTML dan membuat halaman web Uniform Resource Locator atau URL sebagai alamat unik untuk setiap dokumen dan HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol untuk mengakses dokumen tersebut. WWW mengubah cara informasi diakses dan dibagikan di internet, memberikan tampilan yang lebih visual dan user-friendly yang menarik bagi pengguna di luar komunitas akademis dan ilmiah. Kemudian pada tahun 1991, Berners-Lee meresmikan World Wide Web untuk penggunaan umum, membuka akses ke informasi yang lebih luas bagi publik. Ini memungkinkan siapa saja yang memiliki koneksi internet untuk mengakses, membuat, dan membagikan konten secara online. Kemudian pada tahun 1990-an juga kemunculan Internet Service Provider ISP pertama kali dan era.com. Pada awal 1990, semakin meluasnya penggunaan internet, perusahaan-perusahaan mulai menawarkan layanan akses internet kepada publik seperti AOL, CompuServe, dan Prodigy menjadi jembatan yang memungkinkan orang-orang untuk mengakses internet dari rumah mereka. Kemudian pada tahun 2000 memasuki tahun 2000-an, teknologi broadband menggantikan dial-up sebagai metode utama untuk mengakses internet. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, broadband memungkinkan pengalaman browsing yang lebih cepat dan interaktif, serta mendorong pertumbuhan konten multimedia seperti video streaming. Pada tahun ini pertama kali munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Ini adalah platform media sosial yang mengubah cara orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun komunitas online, menciptakan ruang baru untuk interaksi sosial di internet. Kemudian marak juga pada tahun ini munculnya aplikasi berbasis web, yaitu seperti Google, Amazon, YouTube, dan Netflix. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas secara online seperti perbankan, belanja, pendidikan, dan hiburan. Ini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 2020-an, setelah mengalami perkembangan yang cukup pesat, internet mulai merambah pada sektor IoT, yaitu Internet of Things, yaitu di mana IoT menghubungkan berbagai perangkat fisik dari alat rumah tangga hingga kendaraan ke dalam internet. Dan munculnya teknologi 5G mulai diperkenalkan dan diadopsi secara global, menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, lebih rendah latensi, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Kemudian juga terdapat teknologi cloud computing. Cloud computing juga semakin mendominasi, memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih fleksibel dan scalable. Dengan cloud computing, individu dan bisnis dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja
dapat meningkatkan efisiensi dan operasional dan mendukung kerja jarak jauh yang menjadi semakin penting di era digital. Kemudian kita masuk ke sejarah internet di Indonesia. Internet di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 melalui jaringan UINet yang dikembangkan di lingkungan Universitas Indonesia. UINet adalah inisiatif awal yang menghubungkan beberapa komputer di UI, memungkinkan pertukaran data dan informasi antar fakultas. Pada tahun 1994, Indonet sebagai internet service provider pertama di Indonesia yang beroperasi dan didirikan oleh Sanjaya. Perusahaan ini membuka akses internet bagi masyarakat umum khususnya di Jakarta. Indonet menawarkan berbagai layanan seperti email browsing, web, dan forum diskusi melalui koneksi dial-up. Meskipun koneksi internet pada saat itu masih lambat dan mahal, Indonet memainkan peran penting dalam memperkenalkan internet kepada masyarakat Indonesia. Kehadiran Indonet menandai awal mula internet komersil di Indonesia, membuka peluang bagi perkembangan industri internet di tahun-tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 1998, reformasi dan liberalisasi internet. Peristiwa reformasi 1998 tidak hanya mengubah lanskap politik Indonesia, tetapi juga mempercepat penetrasi internet. Pemerintah mengadopsi kebijakan liberalisasi yang memungkinkan lebih banyak perusahaan yang menyediakan layanan internet. Kebijakan ini mempercepat pertumbuhan infrastruktur internet, memungkinkan lebih banyak ISP untuk muncul dan memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah. Internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat termasuk untuk tujuan komunikasi, bisnis, dan pendidikan. Kemudian pada tahun 2000-an layanan dial-up menjadi populer di kalangan masyarakat perkotaan. Meskipun kecepatan koneksi masih terbatas, dial-up menjadi metode utama bagi banyak orang untuk mengakses internet dari rumah. Peralihan dari dial-up ke broadband juga terjadi. Koneksi broadband mulai dikenalkan di Indonesia. Layanan broadband seperti ADSL, dan kabel menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil dibandingkan dial-up, memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia dan melakukan aktivitas online dengan lebih lancar. Peralihan ke broadband mempercepat adopsi internet di Indonesia, membuat akses internet lebih cepat dan lebih terjangkau, serta mendorong pertumbuhan penggunaan internet untuk berbagai hiburan termasuk hiburan, pendidikan, dan bisnis. Kemudian yang terakhir pada tahun 2010-an, dekade 2010-an ini ditandai dengan ledakan penggunaan media sosial di Indonesia seperti Twitter, Facebook, dan Instagram menjadi sangat populer dan mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun komunitas online. Selain itu, terdapat juga platform e-commerce yang berkembang seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada menjadi populer, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan penetrasi smartphone menjadi berkembang pesat dan signifikan selama dekade ini, menjadikan internet lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan smartphone mendorong adopsi internet berbasis internet, termasuk media sosial, e-commerce, dan layanan streaming. Kemudian ini juga menciptakan transformasi digital, kombinasi dari pertumbuhan media sosial, e-commerce, dan penetrasi smartphone menjadi internet sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Indonesia, serta mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Itu tadi adalah sejarah internet di dunia dan di Indonesia. Sekian apa yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.